Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnun minasyaiton wa hirsun minan nairon. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan yang mulia pengersa Abah Aos, guru kita semua, sultan aulia di zaman ini, semoga beliau dilanjutkan usianya, sekaligus dibugarkan selalu raganya, ditambah-tambah karomahnya, agar tercurah kepada kita semua, kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga kita bisa beri istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para seluruh wakil talqin, para sahabat dimanapun berada, juga para pemangku manakiban, khususnya manakiban online 38 yang saat ini sedang kita selenggarakan, para mubaligh, para ulama, para kiai, juga ikhwan, akhwat TKN Suryalaya Sinarasa yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berjamaah lagi dalam membersamakan diri kita dengan pengersa Abah, khususnya saat ini secara batiniyah, bahwa pengersa Abah hadir di setiap manakiban. Itu wajib kita yakini. Dan manakiban juga satu wadah bagi kita untuk silaturahmi. Di samping kita berjamaah mengamaliyah, yang paling utama adalah membersamakan diri kita dengan pengersa Abah. Ikhwan akhwat yang saya hormati, seperti manakiban sebelumnya, saya mendapat tugas menyampaikan hikmah ilmiah. Adapun hikmah ilmiah di sini adalah satu bentuk hikmah kepada pengersa Abah. Bagi saya, belajar hikmah kepada pengersa Abah dengan kesukaannya, dengan programnya, yakni manakiban ada hikmah amaliyah dan ilmiah. Maksud hikmah ilmiah ini belajar
saya belajar hikmah kepada pengesabah melalui ilmu yang semestinya menjadi rujukan bagi kita semua dalam amaliyah Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau bulan menakiban sebelumnya kita bahas tentang kunci sukses dunia akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh pengesabah. Ya, kunci sukses itu satu, membersihkan diri kita dari berbagai kotoran jiwa kita utamanya. Kita banyak, khususnya diri saya, banyak dosa. Maka salah satu kunci sukses itu adalah membersihkan dosa-dosa ini. Dosa tidak bisa begitu saja bisa dibersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, silahkan itu juga. Namun membersihkan dosa di sini adalah dengan zikir, dan dengan zikir itu sendiri akan tercapai taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya. Jadi ampunan Allah itu bisa didapat itu hanya dengan zikrullah. Dengan zikir, maka dengan mudawamah zikir, istiqomah zikir, maka kita akan berhenti dari berbuat dosa. Karena zikir itu sendiri adalah satu, pembersih dosa, dua adalah benteng dari kita berbuat dosa, dan yang ketiganya adalah bisa menghentikan dari dosa itu sendiri. Alhamdulillah. Lalu yang keduanya, kunci sukses yang kedua adalah dengan bersyukur kepada Allah. Seperti kita ketahui bahwa satu bentuk syukur kita tidak lain adalah dengan zikir. Karena ijazah Jakartani, di mana kamu berzikir kepadaku, kamu itu syukur kepadaku. Dan di mana kamu lupa kepadaku, kamu sedang kufur kepadaku. Nah, gitu. Alhamdulillah, kita semua sedang belajar mengamalkan zikrullah ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kalaulah sukses itu adalah merupakan outcome dari output zikir, ya, maka dikatakan ada keterangan bahwa awalul ilmi ma'rifatun. Awalnya dari ilmu ini, al-ilmu ini adalah maksud awal ilmu ini adalah ma'rifatun. Awal dari setiap ilmu adalah ilmu ini, maksud ilmu ini adalah Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Gitu. Apa mengenal Allah itu? Ini yang di dalam. Ini ma'rifatullah. Apa kata pengesabah? Ma'rifatullah itu fi'lul qalbi, pekerjaan hati, dan tidak ada pekerjaan hati lagi selain daripada ini. Itu Pak. Jadi ini adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah itu ini yang di dalamnya. Alhamdulillah kita bisa. Awalul ilmi ma'rifatullah wa akhirih, dan akhir dari ilmu ini adalah tafwidul amri. Apa itu tafwidul amri? Tafwidul amri adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita tidak ikut campur dengan semua ketetapan, keputusan, kepastian Allah. Kita tidak ikut campur. Jadi baik jamaliyahnya maupun jalaliyah. Jamaliyah itu apa? Jamaliyah adalah semua yang kita anggap menyenangkan bagi kita. Dan jalaliyah adalah semua yang kita anggap tidak menyenangkan bagi kita. Dua-duanya mesti ada keseimbangan. Karena di dalam kepasrahan diri kita kepada Allah itu, di dalam tafwidul amri itu mesti ada keseimbangan. Biar kita tidak lupa dengan kesenangan kita. Kita tidak hanyut di dalam kesedihan kita.
dan ketakutan kita. Maka kita mesti seimbang. Nah, dengan kita seimbang itu, maka kita berserah diri kepada Allah. Itu, Bapak Ibu. Setelah kita mendapatkan kesuksesan ini, yang menurut pengasahabah itu kuncinya ada dua itu, maka kita mesti menjaga kesuksesannya. Kesuksesan di sini maksudnya adalah bisa dibilang berupa efek daripada zikir itu sendiri, outcome dari hasil daripada zikir itu sendiri. Seperti disebut di dalam tanbih itu bahwa kebahagiaan yang kekal dan abadi. Itu adalah efek daripada zikir. Di dalam kitab Fadailul Syuhur disampaikan efek pengaruh bekas tapak dari zikir itu ada miftahul goib, terbukanya hal-hal yang goib. Hal yang goib itu apa? Hal-hal yang tidak kelihatan, tidak nampak oleh kita. Mau diartikan sebagai juri, silahkan. Gitu. Tapi dalam hal ini adalah betul goib itu adalah yang tadinya tidak bahagia, sedih melulu, menderita, sengsara, sekarang menjadi bahagia. Itu adalah salah satu efek daripada zikir. Dan efek ini pasti, mesti. Beda dengan outcome, hasil daripada satu kegiatan umum. Kalau satu kegiatan umum, contoh di dalam bisnis, untuk bulan ini atau untuk tahun ini kita mesti mencapai target berapa persen. Itu ada perjalanan step-stepnya, ada perjalanannya yang memang tidak bisa saat itu juga bisa dicapai. Bisa jadi 6 bulan kemudian, bisa jadi 9 bulan kemudian, bisa jadi setahun, memang dalam jangka waktu 1 tahun. Bisa juga tidak tercapai. Beda di dalam perjalanan Thariqah. Kalau di dalam perjalanan Thariqah, di mana kita ingat kepada Allah, maka kita itu langsung sampai kepada Allah. Itulah bedanya tujuan yang ingin kita capai dari A ke B, ya. Kalau di dalam umum lain daripada Thariqah itu ada apa yang namanya? Ada tempat-tempat yang mesti disinggahi seperti itulah gitu. 1, 2, 3, 4, 5 terus. Kalau emang ini 10, tujuannya 10, maka 1, 2, 3. Tapi kalau di dalam Thariqah itu perjalanan kita dalam Thariqah itu maka di mana kita ingat kita itu sampai. Gitu. Demikian pengesaan. Di mana kita ingat maka kita sampai. Dan efek atau tujuan, boleh dibilang tujuan efek ini ya. Jadi outcome atau hasil daripada zikir ini satu miftahul goib, terbukanya semua hal yang goib. Yang di keluarga tadinya selalu berantem, banyak konflik gitu ya. Sekarang jadi akur, jadi harmonis. Itu tapak bekas daripada zikir. Di dalam bisnis tadinya buntung, sekarang dengan setelahnya berzikir itu pasti untung, dan itu adalah pasti itu bisa dirasakan pada saat itu juga gitu. Lalu jarul khair, efek yang lainnya adalah jarul khair, pelopor kepada kebaikan. Dan kita berzikir kepada Allah, selalu berzikir, ingat kepada Allah, maka kita menjadi pelopor kebaikan. Sebutlah kebaikan apa saja, kita menjadi pelopor. Makanya pengesabah selalu menyampaikan, kita harus menjadi yang terdepan. Kenapa? Harus tampil menjadi yang paling depan. Sholat awal waktu. 11 menit sebelum azan sudah berada di sajadah. Bahkan wudhunya itu mesti terus panjang waktu. Gitu kan. Nah, itulah jarul khair. Kita menjadi pelopor kebaikan. Sebelum yang lainnya kita menjadi pelopor kebaikan. Itu bekas daripada zikrullah.
Lalu anisul mutawahis. Anisul mutawahis ini adalah efek yang lain dari pada zikir. Ini adalah kita sukses di dalam mengendalikan hawa nafsu. Berbagai macam keinginan bisa kita kendalikan. Hawa nafsu, baik keinginan untuk melihat yang bukan-bukan, gitu, ataupun makan yang bukan-bukan, ya, hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang lainnya adalah jami'us satati qalbis. Memberikan efek zikrullah ini, memberikan efek ketenangan, tenangan hati, gitu. Dan itu bisa dirasakan pada saat secara instan, gitu. Jadi semua efek-efek ini bisa dirasakan secara instan. Inilah bedanya efek kalau di dalam kita berjalan seperti di luar daripada thariqah, itu baik bisnis atau urusan organisasi, ya kan, itu tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kalau di dalam zikir, dengan zikir ini maka tujuan itu pada saat itu juga bisa dirasakan. Dengan zikir maka ketenangan hati bisa dicapai. Ruwet pikiran, pusing, bingung, ada banyak pilihan mana yang mesti dipilih, gitu ya. Dengan zikir kita dibantu untuk mengambil suatu keputusan, untuk mengambil satu keputusan itu sangat penting kan ya. Dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi pasti kita memutuskan sesuatu, ya kan? Gitu. Dan dengan zikir ini maka kita dibantu untuk mengambil keputusan itu. Dan keputusan ini diambil bukan dengan nafsu kita, tapi ini dibarengi, disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Dan tentunya melalui guru kita. Di dalam kitab Miftahul Sudur ada Sa'adatul Qudusiyah. Bahwa dengan zikir ini bisa menyampaikan diri kita kepada Sa'adatul Qudusiyah, kebahagiaan yang kekal dan abadi tadi yang disampaikan di dalam tanbih. Jadi bukan kebahagiaan, kalau boleh mau diwakili kebahagiaan di sini dengan kesenangan dan ketenangan. Jadi, karena ada orang senang tapi nggak tenang. Senang dengan berbagai macam ya gaya hidup mungkin, ya kan. Tapi dia tidak merasa tenang. Ada juga yang merasa tenang tapi ya kurang senang juga, ada seperti. Tapi dengan zikir, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang senangnya itu hati, ya, bukan pantat. Itu alhamdulillah, gitu. Jadi itulah semua kesuksesan yang kita dapatkan ini itu mesti dijaga, dipelihara, biar selalu kita merasakan kalau bahagia terus. Jadi tidak bahagia itu bukan karena kalau saya punya rumah saya akan bahagia, kalau saya jika saya maka saya ingin bahagia. Wah, hapus itu inginnya, kendalikan itu inginnya, saya bahagia. Pada saat ini juga kita bisa bahagia. Jadi itu ngawang-ngawang berangan-angan, gitu ya. Semuanya kita punya apa, tidak punya apa, sebisa mungkin semua fasilitas yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk kebahagiaan. Jangan kita mencari bahagia tanpa yang ngawang. Jika saya punya maka saya akan bahagia. Jika saya bersama dengan seseorang, dengan si saya akan bahagia. Tidak seperti itu. Jadi kita bisa rasakan bahagia itu pada saat ini sendiri. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali dengan zikir. La ilaha illallah. Sampaikan dalam sabda
Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa zikrullah alamul iman. Zikir ini tandanya iman. Gitu. Karena orang munafik itu zikirnya sedikit. Gitu. Dan orang beriman zikirnya banyak. Zikir yang banyak itu bukannya 165, 561, dan sekian. Selagi itu masih bisa ada angkanya dan bisa dihitung, itu masih termasuk sedikit. Zikir yang mana yang zikir yang banyak, dan zikir yang ini selalu itu. Dan zikir jahar sendiri itu adalah untuk mengaktifkan yang di dalam. Kalau zikir jahar dan zikir hobinya aktif, maka itu bagaikan satu mencampur, terus diolah, digiling, diolah, ya maka akan mencapaikan rasa yang tadi. Dimana kala kita menginginkan sesuatu, apa yang ingin kita rasakan, maka pada saat itu juga kita bisa merasakan. Tentunya yang baik-baik. Ya. Okay. Untuk menjaga kesucian jiwa kita ini yang telah dibersihkan, ya, dibersihkan oleh Allah melalui guru kita, maka dan untuk menjaga rasa syukur kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, tidak ada jalan lain adalah dengan mengistiqomahkan, memaksakan diri untuk berusaha untuk istiqomah. Satu, mengamalkan zikirnya. Ada satu paket yang harus kita laksanakan, mengamalkan zikirnya, baik zikir jahar maupun zikir kopi. Gitu. Zikir jaharnya dan zikir yang tentunya yang sesuai dengan petunjuk dan yang dicontohkan oleh para ahli istilah. Karena tanpa petunjuk, tanpa mengikuti pada petunjuk dan contoh, maka efek-efek tadi itu bekas zikirnya kita akan susah untuk mendapatkan, untuk memperoleh. Jadi untuk mendapatkan efek-efek tadi, bekas zikirnya, kebahagiaan yang abadi, kekal dan abadi, ya kan, tidak pusing, ketenangan hati, ya kan, itu maka harus zikirnya harus sesuai dengan petunjuk dan contoh. Di zikir jahar kita wudhu wudhu yang sempurna, wudhu seperti biasa tapi hati selalu ingat kepada Allah, lalu dengan suara yang kencang dan dengan gerakan yang terarah. Dengan suara yang kencang dan gerakan yang terarah. Lalu selain zikir, khotaman juga. Khotaman juga kita bersama-sama amalkan. Kata pengesabah, maunya apa, tidak maunya apa, dengan khotaman juga. Gitu. Jadi itu adalah padaringan. Padaringan itu ya untuk memenuhi semua kebutuhan kita di dunia ini, apapun itu, dengan khotaman inilah. Di samping itu untuk memperhalus diri kita, khotaman itu salah satu fungsinya. Ya, karena kalau kita masih kasar, cahaya dari pengesabah itu susah masuk kepada kita. Tapi kalau kita halus, maka ada kesesuaian antara kehalusan pengesabah dengan kehalusan diri kita. Lalu ada menakiban, ya seperti yang saat ini kita laksanakan. Ini merupakan kifarat dari dosa-dosa, itu bahwa disampaikan zikrus solihin kifaratun anil junubi, bahwa kita mengingat orang-orang soleh, dalam hal ini khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini merupakan kifarat bagi dosa-dosa kita. Dan orang yang suka manakiban itu udah jelas imannya, keimanannya, terutama keimanan pada bulan ini Rajab, ya, kepada Isra Mi'raj, gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu udah pasti, gitu. Kalau orang tidak, ya nggak tahu lah itu, ya pokoknya kalau kita mah gitu,
Karena kita suka manakiban, kita memperingati orang-orang soleh, mengingat orang-orang soleh, menulis, mencatat, menyampaikan orang-orang soleh, semua kebaikan orang soleh, ya kan? Yang kita tidak tahu, ya kan? Tapi kita wajib percaya, maka kita termasuk orang yang memang beriman kepada Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu udah jelas. Itu alhamdulillah. Manakiban, pertama, lalu sholat-sholat sunat. Sholat-sholat baik fardu maupun sunnah. Terutama pada bulan ini, satu paket sholat sunnah itu selain sholat sunnah Rojab, nanti tanggal 3, yang terakhir yang tanggal 30-nya itu ada wirid-wirid setelah dilaksanakannya sholat sunnah Rojab itu, seperti subhanallahi ra'ub, subhanallahi ra'ub, subhanallahi ra'ub, maupun doa Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basyari minal khiyanati fa inna wa fi sudur. Nah, itu sebisa mungkin kita hayati maksud daripada doa itu apa. Ya. Lisan kita dijauhkan dari kebohongan, dari berbicara dusta. Lalu kalbu kita dijauhkan dari kemunafikan, dan amal kita dijauhkan dari ria, ya, sifat ria gitu. Meskipun seluruh amal ibadah kita itu ria, gitu. Makanya semuanya itu dengan yang di dalam inilah, gitu, kita akan terhindar dari itu. Silakan laksanakan amaliyah apapun, semua yang ria itu, apalagi ibadah haji, ya, yang undang satu kampung gitu ya kan, apalagi gitu. Nah, itu ikhlasnya itu dengan ini ikhlasnya itu dengan zikir hofin. Nah, di samping itu ada yang hubungannya dengan manusia, itu untuk menjaga kesuksesan kita. Kesuksesan itu kan ada kesucian jiwa dan rasa syukur kita, itu adalah untuk menjaganya adalah dengan tanbih, mengamalkan tanbih. Itu utamanya dengan para ikhwan, sesama ikhwan, baik TKN maupun muslim maupun umat manusia pada umumnya, kita amalkan tanbih. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada para kiai jika ada salah, utamanya kepada para kiai alim ulama jika ada salah dalam penyampaian. Nah, terima kasih kepada semuanya. Ikut doa pangsaabah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.